campurannya dengan takaran setengah kilo pemirsa. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Badan licin, uang licin juga dong. Ya, memang sejauh ini budidaya belut memang bisa dikatakan sangat menguntungkan. Bahkan keuntungan yang didapatkan bisa 3 kali lipat dibandingkan dengan budidaya ikan ya sob. Tapi semua itu tergantung pada langkah dan pakan yang digunakan pada saat budidaya belut. Seperti apa caranya? Ini dia cara membuat pakan budidaya belut agar belut cepat panen. Cara membuat pakan belut. Cara membuat pakan belut di sini sangatlah gampang. Hampir dari seluruh pembudidaya dapat mempraktekannya di rumah. Sebab langkah-langkahnya sangat mudah sekali. Untuk lebih jelasnya mengenai cara membuat pakan belut organik maupun juga pakan belut buatan sebagai berikut. Siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya sob. Kali ini, Mimin akan memberikan rincian bahan yang akan digunakan untuk membuat pakan belut organik sebanyak 1 kg. Daging berupa ikan rucah, keong maupun juga bekicot sebanyak 750 gram. Pelet ikan sebanyak 200 gram. Tepung tapioka 1 sendok makan untuk masing-masing 1 kg pakan. Air secukupnya. Langkah membuat pakan belut. Giling daging ikan rucah dan sebagainya hingga sampai halus. Kalian dapat menggunakan blender. Basahi pakan maupun pelet ikan supaya basah dan sedikit lunak. Setelah itu, barulah campurkan daging giling dan pelet yang telah lunak dan tambahkan tepung tapioka sebagaimana takaran yang telah ada dalam rincian bahan sebelumnya. Apabila seluruh bahan telah tercampur rata, selanjutnya barulah giling sampai halus. Bentuk pakan sebagaimana adonan cireng dan ukurannya disesuaikan dengan mulut belut. Letakkan pakan dalam wadah pakan yang terbuat dari jaring. Letakkan wadah pakan tepat dalam saluran air atau kamalir. Cara budidaya belut dengan mudah. Memilih bibit. Usai kalian mempersiapkan kolam, langkah ternak belut selanjutnya di sini yaitu dengan memilih bibit belut. Pemilihan bibit belut tersebut penting sebab akan menentukan hasil dari panen. Kalian harus mencari bibit yang berkualitas dan unggul. Terdapat beberapa ketentuan dalam pemilihan bibit yang dapat kalian ikuti, yaitu pilih bibit yang tidak mempunyai bekas luka serta kondisi belut yang lincah. Hindari juga bibit belut yang diperoleh secara alami, sebab akan menimbulkan bekas luka sebagaimana cara penangkapan dengan metode setrum, berburu di dalam lumpur sawah maupun juga di sungai. Ukuran bibit belut setidaknya harus merata atau sama besar. Dengan memilih ukuran bibit yang berukuran sama, juga bisa menurunkan tingkat kanibalisme. Tidak hanya itu, pemberian pakan juga tidak akan merata apabila kalian mencampur bibit kecil dengan bibit yang lebih besar. Pemberian pakan. Pemberian pakan belut yang teratur sangat penting serta juga akan berpengaruh dalam tumbuh kembang belut nantinya. Tidak hanya itu, pemberian pakan belut yang tepat akan membuat keberhasilan dari budidaya belut sendiri menjadi jauh lebih optimal. Kalian dapat memberikan berbagai jenis pakan alami sebagaimana halnya limbah, ikan, bekicot, sisa cincangan dari daging ayam hingga pelet. Pada umumnya, pakan akan diberikan pada belut secara berkala, antara 3 hingga dengan 4 kali sehari.
Semakin besar serta semakin berumur bibit, maka sudah jelas jika jumlah pakan akan lebih sedikit. Perawatan belut. Langkah untuk ternak belut yang selanjutnya yaitu dengan cara merawatnya. Tidak hanya asupannya saja yang perlu untuk diperhatikan, kondisi fisik belut serta lingkungannya juga perlu untuk diperhatikan dengan seksama. Perhatikan juga kualitas air, berikan pakan secara teratur dan sesuai dengan takaran supaya tidak lagi menimbulkan air yang cepat kotor serta sifat kanibalisme belut. Perhatikan juga bagaimana kondisi belut dalam setiap harinya. Belut terserang penyakit ditandai dengan perilaku belut yang terus saja akan bergerak pada siang hari dan aktif menyerang belut lainnya. Belut sendiri merupakan salah satu binatang yang mengeluarkan lendir. Hal tersebut dikarenakan belut mempunyai mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya yang sensitif. Lendir yang dikeluarkan secara terus-menerus bisa mempengaruhi tingkat keasaman air maupun juga pH air di kolam. Sehingga pada saat air kolam mencapai ambang batas pH 7, maka air kolam harus segera dinetralkan maupun juga segera disirkulasi. Maka karena itu, media budidaya belut wajib untuk dilengkapi dengan sirkulasi air yang baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami. Panen ternak belut. Untuk proses pemanenan belut sebenarnya tidak mempunyai takaran dan masa panen yang ditetapkan. Sebab, sudah sekecil apapun ukuran belutnya, maka akan tetap dapat dinikmati. Akan tetapi, jika kalian ingin memperoleh panen dalam jumlah yang maksimal, kalian dapat melakukan panen setelah 3-4 bulan masa pemeliharaan. Belut dengan kualitas yang baik dapat seterusnya kalian jadikan indukan sehingga kalian di sini akan tetap dapat menghasilkan bibit-bibit baru nantinya. Kalian juga dapat melakukan pemanenan secara harian maupun tidak secara sekaligus dengan penangkapan manual. Hal tersebut lantaran masyarakat menyukai ukuran belut yang beragam serta juga tidak harus mempunyai ukuran yang besar. Proses panen pada kolam tanpa lumpur tersebut lebih gampang dan praktis daripada metode lainnya. Kalian juga dapat memanen belut dengan langkah menguras kolam maupun menjaring belut yang ada di dalam kolam.